ya, ada beberapa poin yang pengen kita sampaikan terkait pemeriksaan dari saudara Ricky Rizal ya. Kami melihat bahwa keterangan saudara Ricky Rizal ini lebih banyak bohongnya ya, berbelit-belit dan tidak terbuka menyampaikan fakta sebenarnya. Karena ini bertentangan dengan kesaksian yang sudah dihadirkan saksi-saksi sebelumnya dari Polres Jakarta Selatan, kemudian dari Propam. Kami mencatat terkait dengan pemeriksaan saudara Ricky Rizal di Propam. Kalau pemeriksaan saksi dari Propam kan yang sebelumnya sudah hadir, kami kan sempat menanyakan kan interviewnya itu dari mana. Mereka sampaikan mereka menanyakan dari rumah Duren 3, menanyakan apa yang terjadi. Kemudian saudara Ricky Rizal ini dibawa ke Propam, kemudian di BAP, itu sudah terkonfirmasi ya oleh penyidik dari Propam dan yang kemarin sudah diperiksa ya. Tetapi di sini saudara Ricky Rizal menyampaikan bahwa dia baru tahu si tembak-menembak skenario itu adalah ketika berada di Propam, ketika Ferdy Sambo nyampe jam 10 malam. Padahal dari saksi yang sebelumnya sudah sampaikan bahwa mereka ini dibawa jam setengah 8 malam, jam 8 malam. Mereka makan, habis itu mereka langsung diperiksa secara terpisah ya. Itu keanehan yang pertama. Yang kedua, kami mencatat bahwa saudara Ricky Rizal ini mencabut BAP terkait dengan sarung tangan. Nah kami kan sudah menanyakan kan mengetahui atau tidak melihat. Apa tidak mengetahui? Tadi dia sampaikan dia tidak mengetahui. Jadi ini sebenarnya aneh. Ketika di BAP yang lainnya dia tidak mencabut, tetapi kenapa hanya BAP yang terkait sarung tangan? Apakah ini untuk melindungi Ferdy Sambo? Nah, tetapi kami melihat bahwa majelis hakim tentunya punya keyakinan yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang disampaikan terkait dengan kejadian di Magelang, itu kan dia sempat mengajak almarhum untuk naik ke atas. Nah, kami kan tadi menayangkan ya, terima kasih kepada TV One ya. Itu ada video terkait dengan situasi rumah di Magelang. Itu kan antara kamar dengan pintu depan itu sangat dekat. Kita menanyakan kepada saudara Ricky Rizal, kan berdiri di depan pintu setengah terbuka. Terus disampaikan dia kepo kan. Kemudian kita menanyakan mendengar atau tidak. Kalau orang kepo kan harusnya mendengar. Tapi dia tidak bilang, dia sampaikan bahwa dia tidak mendengar. Ini kan keanehan. Akhirnya kita memunculkan video tersebut kan, bahwa itu jaraknya sangat dekat. Jadi tidak mungkin, batuk aja mungkin kedengeran, masa nggak dengar sih? Nah, kami melihat bahwa terkait kenapa kan mereka sampaikan selalu bahwa ada pelecehan. Yang pertanyaan kita kepada majelis, kepada saudara Ricky, kalau ada pelecehan, kenapa ngomongnya bisik-bisik? Tadi kan disampaikan ngomongnya bisik-bisik. Ini kan suatu hal yang aneh. Nah, kemudian tadi ditanyakan oleh rekan saya Pak Freddy bahwa apakah saudara saksi ini amnesia selektif? Karena apakah pernah jatuh, pernah benturan kepala? Ternyata kan disampaikan tidak kan. Jadi ini kan kok tiba-tiba yang pas di Duren 3 saudara saksi mendengar berlutut, tetapi saudara saksi tidak mendengar tembak, dia tidak mendengar. Nah kalau tadi kita juga sudah mintakan kepada majelis hakim, karena yang bersangkutan yang anggota Polri, logikanya adalah menggunakan senjata itu dalam jarak dekat pasti terdengar. Tapi saya pikir bahwa majelis hakim sudah tahu bahwa keterangan kualitas saksi ini yang dari awal kita sudah sampaikan bahwa siapa kualitas saksi yang bisa kita percaya dalam kasus ini kan Richard Eliezer. Kemudian dibuktikan dengan apa? Ajudan, ADC. Kemudian dibuktikan dengan apa? Polres Jakarta Selatan. Kemudian dibuktikan dengan apa? Dari Propam. Nah ini sebenarnya fakta-fakta. Tapi nggak apa-apa, biar yang lain aja kalau mereka bertahan. Tentunya pasti majelis punya pertimbangan terkait dengan vonis yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Ricky Rizal. Ini kan tadi sidang sudah sedikit ya Kuat Ma'ruf sebagai saksi ya. Tadi kalau kita lihat juga sempat geram ya dengan keterangan yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dalam persidangan tadi. Ini apa kemudian yang janggal dari keterangan Kuat Ma'ruf? Ya ini peristiwa pidananya menurut kami lompat-lompat gitu. Jadi tidak diceritakan satu rangkaian. Kan tadi majelis hakim menanyakan, kamu dari Magelang satu mobil, ada 2 mobil. Kemudian kamu kok tiba-tiba pas dari Saguling ke Duren 3 kamu satu mobil. Nah logikanya di mana? Kan kamu dari Magelang kamu yang bawa mobil. Kok jadi kamu yang duduk di belakang? Ini kan logika sederhana saja yang hakim menanyakan. Tadi kita lihat bahwa sampai majelis hakim menyampaikan kan kepada saksi Kuat Ma'ruf ini, saudara menutupi sesuatu yang sudah tampak. Kita highlight di situ. Bahwa peristiwa pidana ini sebenarnya kan sudah terlihat.
Tetapi kenapa mereka menutupi? Kita tidak tahu. Kenapa? Mungkin ada relasi, kemudian ada utang budi apa, kita kan nggak tahu. Nah, tapi kan di sini hakim bisa melihat bahwa saksi yang dihadirkan ini coba menutupi dan menutupi perbuatan dari Verdi Sambo. Tetapi kami sampaikan bahwa ada alat bukti yang lainnya. Ini tidak berdiri sendiri. Ini kan keterangannya mereka tadi hakim sampai menanyakan, keterangan saudara ini tidak punya nilai. Saya tidak perlu dengar keterangan saudara, tapi saya mau adalah kejujuran kan. Tapi saksi bertahan seperti itu ya silakan saya, terserah saja lah, itu keputusannya mereka. Tetapi nanti persesuaian dengan alat bukti yang lainnya nanti akan dicocokin, gitu kan. Ini kan perjalanan sidang masih jalan, tetapi sebenarnya sudah mengkerucut, sudah terlihat lah bahwa peristiwa pidana ini. Tetapi yang tadi kita sampaikan juga mengenai senjata Glock ya, bahwa saudara Richard Eliezer itu kan ada tas tuminya, itu tidak disita oleh anggota penyidik, oleh anggota tim sus penyidik, karena itu bukan barang bukti. Ketika diserahkan kepada orang tuanya, kemarin orang tuanya datang dari Manado memakai tas tumi tersebut, kemudian saudara Richard Eliezer bilang, Pak coba lihat ada saku, ada kantong di dalam tas tumi tersebut. Ternyata di dalam tas tumi tersebut itu ada SOP-nya terkait barang-barang apa saja yang harus dibawa, SOP-nya di dalam situ jelas menuliskan mengenai harus dibawa Glock, kemudian harus membawa US dollar. Di situ terlihat, nanti kita sampaikan nanti bahwa sebenarnya kan sudah ada bahwa di situ dan dalam SOP itu terlihat sekali bahwa saudara Verdi Sambo kegiatannya banyak di rumah Bangka. Nanti kita sampaikan ya. Tapi tadi kita sudah tunjukkan kepada majelis hakim. Kenapa? Supaya majelis hakim melihat bahwa kita juga sampaikan ke jaksa penuntut umum terkait senjatanya Verdi Sambo yang hilang ini. Kita kan sudah tanyakan kepada Sesprinya yang menjadi saksi juga. Senjatanya apa? Glock. Tadi kita tanyakan kepada Ricky Rizal ditanya, kamu pakai senjata apa? Senjata Glock. Tapi dia bilang dia tidak tahu senjata itu Verdi Sambo tipenya tipe apa. Sering kita tampilkan mengenai SOP-nya baru dia kaget kan mengenai senjata bahwa itu seharusnya senjata Glock. Seperti itu rekan-rekan. Terima kasih Pak Bang. Ada yang mau ditambahkan? Ya, saya sendiri melihat bahwa mereka berusaha mempertahankan cerita rekayasa, sehingga ketika diuji dari majelis hakim maupun dari JPU maupun dari pihak penasihat hukum, kelihatan sekali bahwa mereka tidak bisa mempertahankan cerita rekayasa itu dalam alur yang logis. Itulah yang menyebabkan begitu kerasnya majelis hakim menanyakan, bahkan jaksa tadi sangat emosional menekan sedemikian rupa. Tetapi memang sepertinya ada sesuatu skenario yang mau tidak mau harga mati harus begitu. Itulah yang sebenarnya terjadi, dan akibatnya pengadilan dan proses ini menjadi bertele-tele seperti ini. Karena itu tadi kita berusaha untuk selalu berkata sebaiknya jujur supaya bisa mempersederhana proses persidangan, dan hakim pun juga bisa mungkin timbul belas kasihan dan meringankan hukuman. Saya kira itu satu poin yang perlu ditambahkan.